Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat data semua. Jumpa lagi di channelnya Mas Wildan. Tak terasa sudah cukup lama saya tidak berbagi informasi terkait troubleshooting atau cara terkait data di Dapodik atau yang lain. Untuk kali ini, karena banyak pertanyaan dari teman-teman kursus terkait penambahan GTK baru yang belum bisa dilakukan. Nah, untuk kali ini akan saya jelaskan SDC khusus untuk Dapodik LKP ya, terkait mekanisme tambah GTK atau instruktur baru di lembaga kursus. Apa saja yang dipersiapkan? Nanti kita simak bareng-bareng penjelasannya. Yang pertama, untuk melakukan pengajuan GTK baru atau penambahan GTK baru lembaga kursus, untuk teman-teman operator lembaga harus melakukan, khususnya lembaga kursus ya, harus melakukan registrasi dulu ke laman SDM Kemdikbud. Nah, harus melakukan registrasi dulu ke sini. Alamannya di mana? Di https sdm.data.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, setelah tampil halamannya seperti ini, teman-teman memilih menu registrasi anggota. Registrasi anggota, pilih menu operator sekolah. Setelah memilih menu operator sekolah, selanjutnya teman-teman operator kursus ya, lembaga kursus, silahkan mengisi biodata operatornya. Saya contohkan, saya demokan ya. Ini tampilannya di SDM Data Kemdikbud. Pilih registrasi anggota, kemudian pilih operator sekolah. Selanjutnya teman-teman operator lembaga kursus mengisi biodata operator sekolah. Yang pertama, nama lengkap, berarti nama operatornya, email pribadi, boleh email pribadi operator atau email yang digunakan untuk login Dapodik kursus. Nah, tidak masalah, boleh. Yang penting pastikan email yang digunakan atau yang didaftarkan adalah email yang aktif. Email yang aktif itu yang bagaimana ya? Email yang teman-teman bisa login ke email itu. Passwordnya, password maupun konfirmasi password ini boleh disamakan dengan password email aslinya atau tidak, terserah. Kembali ke yang melakukan registrasi, dan sebaiknya passwordnya ya yang mudah diingat. Jangan sampai setelah registrasi berhasil terus lupa passwordnya yang diisikan. Konfirmasi password juga isiannya sama. Antara password dengan konfirmasi password ini isiannya pastinya sama. Nomor handphone silakan dimasukkan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, setelah mengisi biodata, selanjutnya menentukan lokasi lembaganya. Pilih provinsi, misalnya provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Kabupaten Jepara, terus kecamatan Jepara misalnya. Pilih lembaganya LKP. LKP di bagian mana? Bawah. LLL. Kursus LKP. Nah, ini misalnya ini LKP EEC misalnya. Selanjutnya, setelah menentukan lembaganya, langkah berikutnya teman-teman harus mengupload surat penugasan. Surat penugasan yang dibuat oleh kepala di LKP itu ya tentunya. File yang dilampirkan dalam bentuk atau berformat PDF ya, ukuran maksimalnya 1 MB. File yang dilampirkan harus sudah ditandatangani oleh kepala sekolah dan di stempel lembaga. Setelah itu di-scan dalam bentuk PDF, ukuran maksimalnya 1 MB, kemudian dilampirkan di sini. Setelah dilampirkan ukurannya sesuai, tinggal klik registrasi. Nah, saat klik registrasi, apa yang muncul ketika registrasinya berhasil? Nah, kalau teman ini sudah sampai di sini ya, tahap ini mengisi biodata, lampirkan file. Nah, selanjutnya klik registrasi. Setelah klik registrasi, nanti muncul keterangan seperti ini. Anggota baru dengan user email tersebut berhasil disimpan. Mohon untuk menunggu aktivasi dari admin dinas tempat
atau lakukan pengecekan secara berkala di menu status pendaftaran. Artinya apa? Teman-teman yang sudah melakukan operator sebagai atau registrasi anggota sebagai operator sekolah, ketika sudah berhasil registrasi itu tidak otomatis langsung bisa login ke laman SDM, menunggu persetujuan aktivasi dari admin dinas. Caranya bagaimana? Ya sebenarnya tidak harus telepon ke admin dinasnya, tinggal cek aja di status pendaftaran. Ketika klik status pendaftaran, jangan lupa masukkan email yang didaftarkan tadi. Dimasukkan di sini, kemudian klik cek. Ketika diklik cek statusnya dalam antrian, berarti pengajuan registrasi anggota yang dilakukan oleh operator belum disetujui atau di-approve oleh admin dinas. Ya ditunggu saja dan dicek secara berkala. Nah, kalau sudah dicek statusnya akun sudah aktif, silahkan login. Artinya permohonan atau registrasi anggota yang dilakukan oleh operator lembaga itu sudah disetujui oleh admin dinas karena statusnya sudah aktif. Nah, kalau sudah aktif seperti ini, teman-teman bisa melakukan login ke portal SDM. Diklik aja login. Tampilannya seperti ini. Silahkan masukkan email dan password yang digunakan pada saat pendaftaran di SDM. Pastikan sesuai. Kenapa? Kalau tidak sesuai ya nanti tidak bisa login. Setelah dimasukkan, klik login. Nah, kalau sudah berhasil, nanti di sebelah kanan atas muncul akun emailnya apa. Nah, ini artinya akun yang didaftarkan oleh operator sekolah tadi sudah berhasil disetujui dan sudah bisa login ke portal SDM Kemdikbud. Lalu untuk menambahkan GTK baru lewat mana? Nah, untuk menambahkan GTK baru tidak dilakukan lewat laman SDM Kemdikbud, tapi ada alamat lain. Alamatnya apa? Nah, ini. Untuk melakukan penambahan GTK baru, silahkan buka alamat ini ya, vervalptk.data.kemdikbud.go.id/tambah-ptk. Nanti munculnya tampilan login, sama seperti login SDM Kemdikbud. Masukkan username dan password, lalu klik login. Setelah klik login, nanti akan tampil beranda seperti ini. Artinya teman-teman sudah berhasil melakukan registrasi SDM, lalu berhasil untuk login ke portal penambahan GTK baru. Ini tampilannya seperti ini. Selanjutnya tinggal klik tambah PTK ini, klik tambah, mengisi identitas, domisili, kepegawaian, penugasan. Nah, terkait pengisian identitas ini saya akan jelaskan. Yang pertama, penambahan GTK baru. Ini saya contohkan LKP ini ya. Penambahan GTK baru, maksudnya yang dimaksud di sini adalah GTK baru yang belum pernah terdaftar di Dapodik. Kalau belum pernah terdaftar di Dapodik, ya penambahannya lewat alamat ini. Statusnya bagaimana antara sudah terdaftar atau belum, nanti akan saya jelaskan. Jadi untuk penambahan GTK baru di laman ini, datanya ketika teman-teman memasukkan biodata, terutama nik, nama, dan lain-lain, data ini atau laman ini sudah terkoneksi dengan database Dukcapil Kemdagri. Artinya apa? Kalau teman-teman salah melakukan atau menginputkan nik, nanti akan terdeteksi NIK tidak ditemukan. Begitu pula kalau niknya sudah benar, statusnya email sudah terdaftar, apa yang harus dilakukan juga nanti akan ketahuan semua. Jadi laman ini digunakan untuk menambahkan instruktur tutor yang belum pernah terdaftar di Dapodik. Yang dipersiapkan apa ya tadi? Pastikan menyiapkan EKTP, fotokopi boleh, terus menyiapkan lagi KK. Kenapa KK? Karena di sini ada form untuk menginputkan nama ibu kandung. Jadi kalau di KTP itu kan nggak ada nama ibu kandung. Nama ibu kandung bisa dilihat di KK. Selain itu, GTK harus menyiapkan email. Karena apa? Email ini sifatnya wajib ya. Kalau tidak memasukkan email di sini nanti tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Domisili disesuaikan dengan domisili tempat tinggal sesuai KTP. Caranya bagaimana? Pilih kabupaten kota, ketikkan 3 angka misalnya JEP. Nah, otomatis
akan ketemu karakter wilayah yang mengandung unsur kata ini. Tinggal pilih kecamatan, terus alamatnya mana, diketikkan saja. Yang ada bintang merahnya ini wajib diisi. Selanjutnya kepegawaian. Status kepegawaian ini kaitannya dengan SK. Artinya apa? Kalau mau masukkan GTK baru ya siapkan dulu SK-nya atau surat pengangkatan atau penugasan dari lembaga. Status kepegawaian ya pastinya tenaga, kalau enggak guru ya tenaga honor. Sekolah swasta ya. GTY juga bisa sih. Nah, disesuaikan aja, misalnya guru honor sekolah. Jenis PTK-nya, jenis PTK-nya apa? Kalau di LKP jenis PTK-nya adalah instruktur ya, instruktur ya. Jangan guru kelas, di LKP nggak ada guru kelas. Lembaga pengangkat, kepala sekolah. Nomor SK-nya berapa dimasukkan, TMT-nya kapan diisikan juga, terus sumber gajinya dari mana, terus lisensi kepala sekolahnya diisi belum. Penugasannya disamakan aja seperti nomor SK ini, disamakan ya penugasan ini. Nomor, tanggal, TMT disamakan. Dan jangan lupa melampirkan SK-nya, SK surat tugasnya dibuat dalam bentuk PDF, ukuran maksimalnya 1 MB. Asli, ingat filenya harus asli. Kalau yang dilampirkan filenya nanti fotokopi, ya pastinya akan ditolak oleh admin kabupaten. Karena ketika teman-teman melakukan penyimpanan atau request untuk mengusulkan GTK baru ini tidak otomatis langsung masuk ke aplikasi Dapodiknya Vokasi atau Dapodik LKP. Menunggu persetujuan dari admin dinas, menunggu verifikasi. Apa yang dicek? Ya ini SK-nya. Kalau SK-nya ini yang dilampirkan salah, tidak sesuai, ya operator dinas mungkin saja akan mereject atau menolak usulan yang dilakukan oleh teman-teman operator. Jadi pastikan sebelum melakukan atau melampirkan SK penugasan, dicek dulu SK-nya benar atau tidak. Harus asli dalam bentuk PDF, ukuran maksimalnya 1 MB. Asli itu yang bagaimana? Ya sudah ditandatangani oleh kepala LKP-nya dan distempel, jangan yang fotokopi. Setelah itu dilampirkan, pilih berkas, cari file tadi, lalu lampirkan. Setelah itu di checklist, kemudian klik simpan. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi ketika memasukkan biodata NIK. Contohnya apa? Ini saya contohkan kasusnya ini. Contoh. Nah, kalau saat memasukkan NIK diketikkan semuanya sudah hijau. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, warnanya hijau, berarti NIK yang dimasukkan adalah benar dan NIK tersebut belum terdaftar di server PDSP. Artinya GTK itu belum terdaftar. Nah, bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, mengisi nama, mengisi tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung. Ini yang menjadi validasi atau koneksi data dengan database Dukcapil. Artinya pastikan data ini ya sesuai dengan data di EKTP dan di KK. Kalau NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin ini ya sesuai di EKTP ada, tapi kalau nama ibu kandung ini diambil dari KK. Pastikan biodata yang diinputkan di sini harus benar, tidak boleh salah satu digit pun, pokoknya harus sesuai dengan data di EKTP atau di KK. Nah, kemungkinan yang berikutnya, nanti ketika memasukkan NIK mau pindah ke nama, keterangannya NIK sudah terdata. Kalau keterangannya NIK sudah terdata seperti ini, berarti NIK yang dimasukkan ini, GTK-nya berarti sudah terdaftar di Dapodik. Ya, tidak perlu dimasukkan lewat penambahan GTK baru. Mekanismenya nanti lewat tarik data melalui manajemen vokasi, nanti saya jelaskan. Kemungkinan berikutnya, NIK tidak ditemukan, padahal NIK ini sudah sesuai yang tertulis di EKTP. Tapi kenapa keterangannya NIK tidak ditemukan? Nah, kalau yang ketemu kasus seperti ini, NIK sudah sesuai di EKTP tapi tidak ditemukan, silahkan GTK-nya
berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil di kabupaten kota setempat untuk melakukan verifikasi ulang. Nah, jadi solusinya cuma itu, harus melakukan verifikasi ulang ke admin Dukcapil di Dinas Kabupaten Kota untuk diinjek ulang datanya supaya nanti bisa terbaca. Nah, terbacanya di server Pusdatin ya, penambahan GTK baru ini minimal 1 kali 24 jam setelah saat melakukan verifikasi ke Dukcapil. Jadi menunggu hari berikutnya. Ini kemungkinan yang ketiga. Nah, kalau sudah selesai semua, simpan, selanjutnya tinggal menunggu approval atau verifikasi dari admin Dinas Kabupaten Kota. Ini ya, setelah melakukan proses simpan tambah GTK baru, langkah selanjutnya menunggu persetujuan dari admin Dinas Kabupaten Kota. Nah, berapa lama? Nah, bisa dicek di sini. Jadi tidak perlu tanya ke admin Dinas Kabupaten Kota, dicek aja sini. Ketika menambahkan GTK baru berhasil, maka yang ditambahkan tadi akan muncul di menu status. Nah, di status ini akan muncul namanya. Untuk mengetahui sudah di-approve atau tidak, nanti statusnya ini apa? Disetujui, ditolak, atau dalam antrian. Ditunggu aja statusnya ini. Kalau sudah disetujui atau di-approve, statusnya nanti hijau. Kalau masih merah ya menunggu. Apalagi antrian, intinya menunggu saja. Nah, kalau statusnya sudah disetujui, nanti otomatis GTK yang sudah disetujui tadi akan masuk ke daftar PTK. Nanti muncul di sini nama PTK-nya yang didaftarkan tadi. Kalau sudah muncul di sini, silahkan besok harinya dicek di aplikasi Dapodik Lembaga, aplikasi Dapodik Vokasi ya, LKP. Itu terkait penambahan GTK baru. Selanjutnya ini, menanggah BTK baru yang sudah terdaftar di Dapodiknya. Pada saat memasukkan NIK tadi di laman tambah PTK, muncul keterangan NIK sudah terdata. Nah, kalau NIK sudah terdata seperti itu, caranya tinggal melakukan tarik data. Lewat mana? Melalui manajemen vokasi Kemdikbud.go.id. Nah, teman-teman lembaga silakan login ke sini. Loginnya pilihnya yang mana? Nah, ini ada menu login di sebelah kanan atas. Klik login, jangan lupa pilih yang satuan pendidikan, jangan yang unit kerja. Unit kerja ini untuk admin dinas. Kalau satuan pendidikan lembaga, pilihnya yang satuan pendidikan. Tinggal klik satuan pendidikan, masukkan username dan password yang digunakan untuk login aplikasi Dapodik Vokasi. Kalau belum bisa login ke Dapodik Vokasi, belum memiliki kode registrasi, mau registrasi sebagai pengguna baru tapi belum memiliki kode registrasi, silakan berkoordinasi dengan admin Dapodik Vokasi yang menangani LKP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk mendapatkan kode registrasi. Kenapa? Kalau tidak mempunyai kode registrasi ya pastinya tidak bisa login ke manajemen vokasi. Masukkan username sama password, login. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada dashboardnya lembaga ya. Nanti di sini muncul biodata lembaga, alamat dan apa-apa, jumlah PTK-nya berapa, nanti muncul semua di sini. Di sini Dapodiknya versinya online, kode registrasinya apa bisa diklik di sini dan nama lembaganya ini. Selanjutnya pilih menu manajemen PTK. Nah, klik menu PTK. Nanti di sini akan muncul nama PTK yang ada pada lembaga itu. Statusnya induk non induk di sini akan muncul semua. Nah, misalnya GTK saya ini statusnya induk, diklik aja ini, ubah menjadi induk, ubah menjadi non induk. Ini yang menentukan adalah lembaganya sendiri. Nah, bagaimana caranya untuk menarik PTK yang sudah terdaftar di Dapodik, entah itu di SD, di PAUD, di SMP, SMA atau SMK, agar masuk ke Dapodik LKP? Caranya masuk ke manajemen PTK, sub menu PTK, klik tarik data PTK atau tarik PTK ini diklik. Klik tarik PTK. Nah, di sini ada muncul tampilannya. Mau mencari berdasarkan NUPTK kalau GTK-nya sudah punya NUPTK, mau mencari berdasarkan NIP kalau GTK-nya sudah punya NIP, atau yang paling gampang mencari berdasarkan NIK.
diketikkan aja di sini. Ketika diketikkan di sini, klik cek identitas. Ya, nanti di sini akan muncul biodata PTK-nya. Tinggal mengikuti aja langkah selanjutnya sampai selesai. Itu jika GTK-nya sudah terdaftar di Dapodik dan mau menarik di Dapodik LKP. Caranya lewat manajemen vokasi. Nah, setelah ditarik, selanjutnya teman-teman tinggal login ke aplikasi Dapodik Vokasi. Alamatnya di https://app.vokasi.kemdikbud.go.id/dapodik. Dapodiknya versinya online. Jadi untuk LKP itu Dapodiknya online, tidak ada versi offline. Nah, silahkan mengikuti petunjuknya. Untuk pengisiannya bagaimana nanti akan saya jelaskan di episode berikutnya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait mekanisme penambahan GTK baru yang benar-benar baru atau GTK yang baru tapi sebelumnya sudah terdaftar di Dapodik. Semoga bisa membantu dan jangan lupa di like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.